Shalom, selamat Hari Natal anak-anak sekolah minggu HKBP Nomensen. Meskipun kita merayakan Natal secara online, tetapi kita tetap semangat dan bersuka cita. Sebelum kita memulai acara kebaktian Natal kita pada hari ini, Inang mau anak-anak sekolah minggu sudah siap dan duduk manis untuk mengikuti acara kebaktian kita. Dan tidak ada lagi yang berisik ataupun mondar-mandir, apalagi sambil mengunyah. Mari kita mulai acara kebaktian kita dengan sukacita. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai perayaan ibadah Natal hari ini. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Nomensen, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini 19 Desember 2020 kita melaksanakan ibadah Natal di HKBP Nomensen yang dilaksanakan secara daring. Hal ini terjadi karena kondisi dan situasi COVID masih mengkhawatirkan kita. Saya selaku pelaksana tugas uluan menyampaikan selamat kepada anak-anakku sekalian. Semoga damai Natal yang dibawa oleh Kristus sebagaimana tertulis dalam Lukas 2 ayat 14b dapat berada di hati kita masing-masing. Situasi seperti ini anak-anakku semua, kami dari Parhalado memahami betapa kerinduan anak-anak untuk bisa kembali ke gereja. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif, maka perkenankanlah pada tahun ini kita melaksanakan Natal secara daring. Anak-anakku sekalian, kami dari Parhalado mengucapkan selamat kepada anak-anak agar kita di dalam melaksanakan Natal yang penuh dengan kehikmatan ini, kesederhanaan dengan cara daring ini dapat membawa kebahagiaan kepada kita. Dan kami ingatkan kepada anak-anakku semua agar tetap semangat belajar, semangat bekerja, membantu orang tua, dan semangat untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, selamat Natal kepada anak-anakku. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Horas, Amang Inang, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat Natal sekolah minggu Gereja HKBP Nomensen tahun 2020. Saya Ketua Badan Pengurus Harian atau BPH Seksi Sekolah Minggu. Pertama-tama ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dan kasih karunia-Nya. Sekolah Minggu Gereja HKBP Nomensen masih diperbolehkan melaksanakan ibadah Natal online. Yang kedua, saya pun mau mengucapkan terima kasih kepada uluan, Parhalado, Dewan, Sintua, serta jemaat, serta kerja keras guru-guru sekolah minggu, parmusik, dan orang tua anak sekolah minggu atas doa dan segala dukungan atau partisipasinya sehingga acara Natal online sekolah minggu ini dapat terlaksana seturut kehendaknya. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin menyampaikan turut merasakan kehilangan anggota jemaat gereja dan orang tua anak sekolah minggu yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Meskipun kita masih berada di masa pandemi virus COVID-19, saya mengajak kita semua, marilah kita berserah penuh, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Kita harus memohon pertolongannya dan meminta Dia untuk selalu hadir serta turut campur dalam setiap detik hidup kita di dalam doa dan ucapan syukur. Semoga anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti seluruh rangkaian acara Natal online di rumahnya masing-masing, sehingga kita semua turut merasakan sukacita Natal serta diberikan damai Natal di tengah-tengah keluarga terdekat, dan kita dapat memahami hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan Tuhan Yesus. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Natal sekolah minggu Gereja HKBP Nomensen tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada Kak Nomi. Kok sedih sih Kak? Mukanya udah tekuk lagi. Kakak sakit ya? Kenapa sih? Kenapa?
Aku sedih nih Kak. Hari ini kita merayakan Natal anak sekolah minggu HKBP Nomensen, tapi kita nggak bisa kumpul bareng-bareng sama adik-adik kita. Kan nggak seru Kak, di rumah aja nggak bisa ketawa, nggak bisa bercanda-canda sama adik-adik. Oh, itu ternyata penyebabnya. Sini deh Kak. Kakak hari ini udah makan apa aja sih? Aku udah makan nasi, ayam goreng, ikan teri, bahkan sama sayur bayam Kak. Wah, banyak juga ya kakak makannya. Terus, merasa sakit perut nggak makan sebanyak itu? Atau sakit gigi, atau pusing gitu Kak? Kakak makan banyak Enggak banget. sih Kak. Enggak sih Kak, hari ini seharian aku bisa nonton YouTube, main TikTok, joget-joget, dan gak kenapa-napa sih Kak. Memang kenapa sih Kak? Sini aku kasih tahu. Kan kakak lagi sedih nih karena gak bisa kumpul sama adik-adik sekolah minggu. Tapi Kak Nopmi lupa kalau sudah diberikan sehat, sudah diberikan makanan yang cukup, dan masih diberikan teknologi sama Tuhan Yesus. Jadi kakak gak boleh tuh sedih-sedih lagi. Memang sih kita sedang tidak bisa berkumpul dan harus jaga jarak, tapi kan semua ini demi kebaikan bersama dan kesehatan bersama kita loh Kak. Benar juga ya Kak. Aku lupa bersyukur dan bersuka atas apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Yuk kita mulai ibadahnya Kak. Ayo kita mulai dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal.
Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 240 for its speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut berkilau. Berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang bijak kepada terang. Amin. Bahwa seorang raja selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda. Tanda bahwa dunia ikut berseri, karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini, untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Ya, kita semua akan selamat. Kelahiran ya baik, ya amat dahsyat. Kenapa sih Kak Tere? Dari tadi manyun aja. Diem terus lagi. Kan aku capek ngomong sendiri. Iya nih Kak, aku kepikiran Natal kita hari ini. Aku nggak pakai baju baru. Ya ampun. Jadi dari tadi Kak Tere mikirin baju baru. Emang menurut kakak Natal itu apa sih? Menurut aku Natal itu kumpul sama teman-teman, kumpul sama saudara-saudara, di gereja, pakai baju baru, sepatu bagus, dan cantik gitu deh Kak. Ini nih Kak yang bahaya. Sebenarnya kan Natal itu gak cuma baju baru dan cantik loh Kak. Kita harus bersyukur kalau masih punya orang tua, masih memiliki rumah dan untuk tinggal, masih bisa ketemu online tiap minggu, dan yang paling penting harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah lahir hari ini. Bener juga ya Kak, aku terlalu mikirin baju deh, apalagi mikirin sepatu. Aku juga mikirin penampilan aku. Yuk kita bernyanyi
mengucap syukur atas yang kita miliki, Kak. Kita bernyanyi lagu Give Thanks. Hai. Kak Tere, udah siap untuk beribadah? Siap dong, Kak. Kan Natal hari ini spesial. Walaupun gak ada kumpul-kumpul, gak ada joget-joget bareng. Udah gitu Natalannya di rumah lagi. Ih, gak boleh gitu dong, Kak. Yang terpenting kan makna Natal itu sendiri. Kakak tahu lagu Natal di Hatiku nggak? Tahu dong, Kak. Yang sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku. Gitu kan? Ih, kok Kak Tere tahu sih? Tuh, Kakak aja tahu liriknya. Natal nggak ada artinya loh, Kak, kalau hati kita tuh ngeluh terus. Dan Natal itu nggak ada artinya kalau nggak ada rasa syukur dan kasih. Benar juga ya, Kak. Kalau kita mikirin yang buruk-buruk aja, kita jadi lupa bersyukur dan lupa tuh bersuka cita. Padahal kan harusnya hari ini kita bersuka cita. Bener banget tuh. Yuk kita nyanyiin lagu Natal di Hatiku. Seperti
Yesus, akhirnya Engkau datang juga. Hari lahirmu membawa sukacita di dunia. Katanya kelahiranmu sangat sederhana, tapi membawa sukacita luar biasa. Bagi yang mau percaya, Dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya, jangan hanya duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupkan sukacita di setiap lampu kecil yang menyala. Sambutlah Dia. Para gembala bernyanyi memuliakan Allah yang telah memberikan terang. Terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu mengantar kita kepada seorang bayi mungil. Terang itu akhir terlihat nyata di depan kita. Bayi mungil itu Yesus. Bersorak-sorai haleluya, memuji nama Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab damai sejahtera telah Ia turunkan, dan sukacita melimpah telah kita rasakan. Hayo, lagi melamun apa? Ih, Kak Elizabeth, bikin kaget aja. Aku lagi nginget-nginget perbuatan apa aja nih yang Tuhan Yesus sudah perbuat di hidup aku. Kok sama sih? Aku juga lagi mikirin itu. Pasti habis galau ya? Kan Tuhan Yesus sudah lahir. Kita tidak perlu galau-galau lagi, Kak. Mending kita bernyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami.
bersyukur. Kristus lahir di dunia ini sebagai juru selamat kita. Bersyukur, Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Melalui kelahiran Kristus, kematian, dan kebangkitannya, marilah kita terus taat melakukan kehendak-Nya. Hari yang ditunggu selalu dirasakan damai dan cinta. Semua keluarga berkumpul dari jauh dan dekat. Kasih Yesus selalu untuk selamat. Selamat Natal. Hadiah terindah bagi setiap orang percaya. Hadirnya Kristus di dunia. Hati kita penuh dengan kasih-Nya. Hati kita bersukacita karena Natal telah tiba. Palungan tempat Ia dibaringkan, kain lampin yang menghangatkan. Senyum manis ada di wajahnya. Datanglah penyelamat dunia. Dilahirkan dari Bunda Maria, anak manusia yang dapat menyelamatkan seisi dunia dengan darahnya yang mulia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau anugerah bagiku. Arti hadirmu di dunia adalah hadiah tak ternilai dari apapun. Bersyukurku karena pertolonganmu adalah mukjizat dalam setiap hidupku. Serta kekal bersamamu, itulah kerinduan setiap jiwa insan. Seorang bayi kudus akan lahir di sebuah kandang yang hina. Dia terbaring dalam palungan yang begitu manis. Dan kini kita akan merayakan kedatangan sang bayi yang dikasihi Tuhan untuk datang ke bumi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hai, kalian aku lihat-lihat lagi seneng nih. Kenapa? Iya nih Kak, kita baru aja menerima kelahiran Tuhan Yesus dan kita bersyukur atas kelahirannya. Tahu gak sih Kak? Tadi kita tuh egois banget, hanya memikirkan baju baru, sepatu baru, kumpul-kumpul. Padahal kan yang terpenting dari Natal itu tentang sukacita kita merayakan lahirnya Tuhan Yesus di hati kita. Kalau menurut kakak, bagaimana? Apa arti Natal buat kakak? Kalau Natal menurut aku, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk membawa damai. Kayaknya ada lagu yang cocok deh sama arti Natal yang kakak barusan bilang. Yang kayak gini loh Kak. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Satu hari di bulan Desember, tentang lonceng gereja riuh bersahutan, mengundang anak-anak Tuhan untuk datang. Mari masuk, mari semua masuk. Pintu rumah Tuhan telah terbuka. Amin. Terbuka untukku, untuk kamu, untuk mereka, untuk kita semua, sehingga kita bisa larung dalam sukacita. Bersama-sama merayakan lahirnya bayi Yesus di Bethlehem, Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat manusia. Sukacita yang besar telah diberikan kepada kita
oleh karena Yesus Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Mari tetap teguh beriman di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita setia padanya. Amin.
Shalom, Horas. Selamat Hari Natal untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Nomensen. Apa kabar semuanya? Hari ini kita merayakan Hari Natal dalam ibadah online. Tidak seperti biasanya, kita berkumpul bersama di gereja, merayakan Natal bersama teman-teman. Tapi meskipun kita merayakan Natal secara online, Amang harap kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami semuanya. Saat itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Nah, anak-anak semuanya, firman Tuhan pada perayaan Natal hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Amang akan bacakan untuk kita semua. Kalian boleh mengikuti bersama-sama di rumah. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama diceritakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan sensus atau pendaftaran penduduk. Nah, karena Yusuf dan Maria, ayah dan ibu Tuhan Yesus, berasal dari kota Bethlehem di daerah Yudea, karena itu mereka pulang ke kampung. Mereka pergi dari kota Nazaret di daerah Galilea ke kampung halaman mereka di kota Bethlehem di Yudea. Nah, pada waktu mereka telah tiba di kota Bethlehem, pada waktu hari sudah gelap, sudah malam, sudah sepi, Yusuf dengan Maria mencoba untuk mengetuk semua pintu-pintu rumah penduduk yang ada di kota Bethlehem. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satu orang, satu keluarga pun yang mau membuka pintu dan memberi tumpangan bagi mereka. Itu sebabnya akhirnya Yusuf dan Maria, mereka memilih untuk tinggal di sebuah kandang domba. Dan karena sudah tiba waktunya, Maria ibu Yesus melahirkan anaknya Tuhan Yesus. Nah, kita akan bertanya dulu, mengapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba?
Nah, tadi katakan oleh firman Tuhan, Yesus lahir di kandang domba karena memang tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Karena tidak ada penduduk kota Bethlehem yang mau memberikan tempat bagi mereka. Nah, melalui nas ini yang pertama sekali Tuhan ajak kita. Tuhan mau supaya semua anak-anak sekolah minggu mau membuka hatinya supaya Tuhan Yesus masuk, Tuhan datang, Tuhan lahir, Tuhan diam di dalam hati kita. Ya. Jadi pertanyaannya, adakah tempat di dalam hatimu sebagai palungan bagi kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kalian mau membuka hati kalian supaya menjadi palungan, supaya menjadi tempat Tuhan Yesus lahir? Karena itu Tuhan katakan di sini, yang pertama, jadikanlah hatimu menjadi palungan supaya Tuhan datang, Tuhan masuk, Tuhan lahir, Tuhan diam di dalam hatimu. Ingat, jangan seperti penduduk kota Bethlehem. Tidak ada yang mau membuka pintu mereka, tidak ada yang memberikan tempat bagi mereka untuk menginap. Karena itu Tuhan mau supaya semua anak-anak sekolah minggu bukalah hatimu. Jadikanlah hatimu jadi palungan supaya Tuhan Yesus masuk dan lahir di dalam hatimu masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu pertama sekali diberitakan kepada gembala-gembala yang tinggal di padang, yang menggembalakan kawanan domba-dombanya. Nah, pertanyaannya, kenapa berita kelahiran Yesus diberitakan kepada gembala-gembala, bukan kepada orang-orang kaya, bukan kepada pejabat-pejabat, bukan kepada orang-orang yang pintar, tetapi kabar kelahiran Yesus diberitakan kepada gembala-gembala. Kita tahu gembala-gembala ini adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi justru kabar kelahiran Yesus diberitakan oleh malaikat Allah kepada gembala-gembala. Jawabnya adalah Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Baik itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang sederhana, orang yang bodoh, ataupun orang-orang yang terhormat. Karena itu Tuhan katakan kabar kelahiran Yesus itu diberitakan kepada gembala-gembala. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh gembala-gembala setelah mereka mendengar kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus itu? Kalau kita perhatikan di sini, ada dua hal yang dilakukan oleh gembala-gembala setelah mereka menerima kabar tentang kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus yang diberitakan oleh malaikat Allah. Kita bisa baca di sini ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Karena itu sama seperti gembala-gembala, mereka pergi untuk melihat apa yang diberitakan oleh malaikat ke kota Bethlehem. Demikian juga Tuhan mengajak kita semua, mari kita pergi untuk melihat bayi Yesus itu. Tuhan mau kita semuanya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi mari kita bersama-sama seperti gembala-gembala, kita pergi untuk melihat apa yang terjadi. Nah, mari kita pergi untuk beribadah, ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk beribadah, meskipun beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi Tuhan mengajak kita seperti gembala-gembala, mari kita pergi beribadah, mari kita bertemu dengan bayi Yesus. Jangan ada yang lupa, jangan ada yang malas, jangan ada yang tidak mau. Tapi bersama dengan gembala-gembala, mari kita untuk pergi
untuk bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah online. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh gembala-gembala, ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Kita diajak juga untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Jadi seperti gembala-gembala, mereka memuji, memuliakan Allah, mereka membawa kabar sukacita. Mari kita juga membawa kabar sukacita Natal kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berbagi kasih, mari kita berbagi sukacita, mari kita membawa kabar keselamatan kepada semua orang. Semoga Natal ini membawa kita, memberi kita sukacita, damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau membuka hati kami supaya Tuhan datang, Tuhan masuk, Tuhan lahir, dan Tuhan tinggal di dalam hati kami, di dalam hidup kami, supaya kami memperoleh sukacita, kami memperoleh damai sejahtera, dan kami memperoleh keselamatan. Meskipun kami tidak dapat beribadah bersama dengan teman-teman di gereja seperti tahun-tahun lalu, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena kami boleh tetap beribadah bersama meskipun secara online. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati semua orang tua, papa dan mama. Tuhan berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan juga berkati semua majelis di jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam Kristus Yesus. Amin. Hai Kak. Hai juga Kak. Kak tahu nggak Kak, ada kabar baik loh. Kabar apa tuh Kak? Karena kita sudah berhasil melupakan kesedihan-kesedihan kita dan merubahnya menjadi sukacita, akan ada hadiah dari Santa Claus loh Kak. Wah, yang bener Kak. Emang hadiahnya ada di mana Kak? Katanya Santa Claus sudah titipin hadiahnya di gereja Kak. Emangnya siapa aja sih Kak yang dapat hadiah? Pastinya kita semua dong Kak. Dan adik-adik yang di rumah juga dapat hadiah loh Kak. Tapi kita tanya dulu deh Kak, adik-adik di rumah mau hadiah atau enggak ya? Gimana adik-adik, mau hadiah juga enggak? Nah, kalau adik-adik mau dapat hadiah juga, jangan lupa setelah ibadah Natal ini, adik-adik boleh datang ke gereja untuk mengambil hadiah sesuai dengan jadwal sesi masing-masing ya. Wah, aku seneng banget deh Kak jadinya. Kalau gitu, sampai jumpa di gereja ya adik-adik. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.